Ya, oke. Jadi eh, itu tadi ya reviewnya itu kita udah belajar untuk mendesain balok. Nah, itu eh, balok itu elemen yang menahan lentur dan juga geser. Ini ya. Nah, lalu dalam menahan lentur sendiri kalian juga belajar kalau pendekatannya itu tulangan tunggal yang ada di bawah doang. Lalu kalau misalkan tulangan tekannya juga diperhitungkan, itu tulangan ganda ya. Lalu kalau advance lagi nih, pelatnya juga dimasukkan. Jadi efek dari pelatnya itu juga dimasukkan. Jadi buat mendesain lentur sendiri udah sangat dibekali banyak cara nih dari yang paling sederhana sampai yang advance gitu ya. Lalu habis itu setelah tulangan lentur itu juga eh, udah ngerti banget nih kalian, lalu kalian ngedesain tulangan geser. Tulangan geser ini eh, berarti kita bisa pasang sengkang di sini dan juga ties-ties yang ada di sini nih. Jadi kaki ties bisa dianggap menahan tulangan geser. Sedangkan kalau torsi itu eh, hanya tulangan sengkang yang tertutup yang diperhitungkan gitu ya. Nah, tapi selain AT ini, torsi juga membutuhkan tulang longitudinal. Nah, kira-kira butuh berapa gitu, berbeda dengan yang lentur ya, di mana lokasi tulangan longitudinal itu berarti sejauh mungkin dari netral aksis menghasilkan lengan paling besar dan makin menguntungkan, jadi nggak mungkin pasang tulangan lentur di tengah-tengah sini ya, itu nggak mungkin. Tetapi kalau pasang tulangan torsi itu silakan dimanapun, mau di atas boleh, di bawah boleh, atau di samping pinggang ini juga boleh. Nah, sekarang oleh karena itu tinggal yang kalau misalkan dominan aksial nih, dominan aksial dia namanya kolom. Jadi bahkan misalkan kalian punya eh, elemennya itu kan beam misalkan. Jadi maksudnya horizontal nih misalkan elemennya. Tapi kalau dia dominan aksial, itu kalian juga harus perlakukan dia sebagai analisis kolom. Karena kolom ini intinya dominan aksial gitu. Tetapi kalau misalkan kolom nih, punya kolom, tapi ternyata aksialnya juga nggak dominan. Nah, itu bisa di treatmentnya bisa kita gunakan treatment balok gitu. Jadi ininya definisi kolom dan balok tuh seperti itu ya. Oke, Muhammad Fardin bisa minta tolong bacain. Ini Bu, kolom. Kolom adalah elemen struktur vertikal yang mengalami gaya aksial dengan atau tanpa momen. Beban-beban bekerja di plat lantai maupun plat atap. Balok memikul gaya-gaya dari pelat dan kolom menyalurkan gaya-gaya tersebut ke pondasi. Dalam perencanaan elemen, tekan harus ditinjau efek dari stabilitas. Bila keruntuhan yang terjadi pada kolom karena pengaruh tekuk, maka efek kelangsingan harus diperhitungkan. Kolom yang demikian diklasifikasikan sebagai kolom langsing atau slender kolom. Sedangkan pada kolom di mana keruntuhan bukan disebabkan oleh tekuk, maka kolom tersebut diklasifikasikan sebagai kolom pendek atau short kolom. Seperti pada balok, kekuatan kolom dievaluasi berdasarkan hal-hal berikut. 1. Distribusi tegangan di sepanjang penampang kolom bersifat linear. Ya, oke. Muhammad Fardin. Nah, jadi highlight di sini adalah kolom itu dominan aksial ini ya. Jadi aksial ini benar-benar fokus utama dari kolom nih, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau meskipun elemen kalian beam, tetapi gaya aksialnya dominan, itu kalian harus treat elemen itu sebagai kolom gitu ya. Intinya adalah sesuatu yang dominan aksial harus kita kita apa kita treat sebagai kolom gitu. Nah, jadi yang penting ininya ya, pokoknya intinya kalau aksialnya besar itu adalah kolom, walaupun bentuknya beam, walaupun dia elemen beam harus kita treatment sebagai kolom. Nah, eh, terus, nah ini load path-nya ya. Salah.
Jadi yang penting di teknik sipil, apalagi struktur, itu namanya ini apa sih istilahnya, distribusi bebannya lah. Jadi kan beban itu pertama kali ada di pelat, terus habis itu dia akan disalur ke balok-balok penumpunya, lalu dari balok-balok penumpunya akan disalurkan ke kolom gitu, dan kolom akan disalurkan ke pondasi, ke pile cap, lalu ke bore pile. Nah, jadi proses itu juga kita harus tahu, jadi biar kita itu, kalau misalkan yang bermasalah adalah misalkan yang bermasalah adalah BIM di lantai 2. Itu kalau kalian tahu load pad-nya ini, kalian nggak akan ngubah-ngubah BIM di lantai 3 malah misalkan gitu. Karena nggak ada hubungannya gitu ya. Jadi kalau kalian tahu load pad-nya ini tuh kalian bisa menentukan cara paling efisien, paling efektif dalam mendesain gitu. Jadi kan udah tahu ya, kayak misalkan nih, udah tahu rute misalkan misalkan gampangnya adalah kayak udah tahu rute konvoinya Jokowi misalkan. Nah kan kalau udah tahu ya, misalkan punya peta Bandung, udah tahu Jokowi dari Gedung Sate bakal belok ke kanan, lalu belok ke kiri, habis itu seterusnya. Nah itu lalu kalian kan bisa susun strategi ya, misalkan kalian emang mau emang mau bersinggungan dengan rencana beliau tuh misalkan, ya udah kalian sengaja eh, eh, sengaja cross gitu, sengaja cross di waktu yang kita pertimbangkan dia ada di mana misalkan gitu kan. Nah, tapi kalau kalian memang malah ingin menjauhi konvoy gitu kan, ya itu kan juga strategi ya. Jadi ya udah, berarti jam berapa Jokowi bakal ada di mana, kalian tuh akan opposite direction-nya misalkan gitu. Jadi intinya adalah ketika kita tahu alurnya ini, alur beban ini, kita bisa menentukan nih strategi yang paling tepat untuk mendesain gitu. Jadi kayak gitu ya. Jadi misalkan yang bermasalah itu kolom, misalkan gini ya, ini gini terus ya, pokoknya ini terus saja diginikan. Nah, misalkan yang bermasalah itu lantai sini ya, misalkan ya. Gimana ya? Ya udah gini aja deh. Yang bermasalah di atas deh, nggak apa-apa lah. Misalkan yang bermasalah di sini nih. Nah, terus yang kalian benerin tuh ya harusnya ya load pad yang yang ada di sekitar sini gitu. Atau gimana ya? Intinya adalah ya misalkan ya udah deh yang biru nggak apa-apa ya. Nah terus habis itu ya kalian bener-benerinnya itu justru kolom yang ini, misalkan yang hijau ya, yang ini gitu. Itu eh, nggak ada hubungannya gitu ya, dan nggak signifikan gitu. Jadi kalau kalian tahu load pad-nya, pasti kalian akan me, apa me, melihat semua jalur dia. Jadi jalurnya kan kalau ini misalkan di sini kan bakal ke balok yang ini gitu. Ya jadi baloknya aja juga jangan salah ya. Jadi misalkan yang bermasalah di sini tapi balok yang kalian pikirin di sini gitu. Itu nggak ada hubungannya gitu loh. Jadi kalau kalian tahu load pad itu, kalian bisa efektif efisien dalam melakukan strategi desain, baik strategi desain maupun perbaikan dan seterusnya lah ya. Seperti itu. Nah, jadi load pad itu kan intinya dari pelat akan ke balok-balok tumpuannya. Jadi pelat yang ini itu jelas-jelas balok tumpuannya cuma 4 ini gitu ya. Nggak ada hubungannya sama balok yang sini gitu loh. Nah, terus habis dari balok-balok itu akan disalurkan ke kolom yang di sini. Nanti dia juga nggak akan repot-repot ke pelat lagi. Nah, ini juga salah ya kalau misalkan kalian pikir dari kolom sini tuh akan nyalur ke pelat. Tapi yang jelas itu pikiran terbalik. Jadi kolom itu udah tumpuan, dia akan langsung mencari tumpuan terdekat. Nah, tumpuan terdekat kolom lantai 2 misalkan itu ya kolom lantai 1,
pelat lantai 2-nya ini, bukan yang di sini ya, bukan pelat yang ini. Ini bukan tumbuhan, dia akan cepet-cepet mencari tumbuhannya ya kolom yang di bawahnya gitu ya. Gitu. Jadi dia tuh nggak akan kurang kerjaan gitu. Dia habis turun ke sini nih, dia nggak akan kurang kerjaan ke pelat dulu tuh, mampir ke pelat itu nggak mungkin. Jadi dia langsung cari ke perletakannya, which is adalah kolom lantai 1 gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau ngerti lotet itu nggak mungkin rusaknya di mana, kalian ngobatinya di mana gitu. Jadi tepat sasaran. Oke, jadi itu penyaluran bebannya. Jadi kolom itu hampir penyaluran terakhir lah sebelum ke pondasi ya. Terus karena dia mengalami aksial, kita harus pastikan ini ya stabilitas. Ini ya stabilitasnya, karena aksial itu kan dominan bikin tekuk tuh kalau kalian belajar baja. Terus, nah ini jangan lupa efek kelangsingan juga harus diperhitungkan. Jadi sama kayak baja ya, identik dengan baja. Mungkin baja 2 ya, baja 2 ya. Ya intinya hal yang ada di baja itu sebenarnya juga ada di beton, cuma mungkin ada beberapa yang misalkan kalau di baja sangat dominan, di beton itu nggak terlalu dominan, tetapi harus dicek. Nah, salah satunya itu kelangsingan. Jadi kelangsingan itu kalau di baja sangat sensitif. Jadi lewat dikit lewat, maksudnya angkanya besar sedikit tuh lewat gitu. Tapi kalau beton itu nggak sesensitif itu, cuma tetap harus dicek. Nah, biasanya kalau rumah itu biasanya kolomnya nggak langsing. Jadi kolom kalau beton ya, kolom beton dan buat rumah biasanya tidak langsing. Tetapi kolom beton untuk jembatan biasanya langsing. Nah, itu harus dicek kelangsingannya gitu ya. Itu jadi bedanya beton sama baja seperti itu. Jadi kalau baja aja kolom baja tingginya cuma serumah gitu ya, itu tuh bisa langsing, bisa sangat kena batas gitu. Jadi gede sedikit kena gitu. Jadi maksudnya sensitif terhadap langsing gitu ya. Nah, tapi kalau beton itu nggak sesensitif itu gitu ya. Jadi biasanya kolom beton rumah tinggal gitu itu biasanya tidak langsing. Kalau kalian cek itu biasanya nggak masuk ke langsingan gitu, kecuali kalian mendesain kolom untuk jembatan atau kita bilang pier. Nah, tapi ya udah tetap secara teori berarti tetap ada kan ya namanya kolom langsing, walaupun sekali lagi kalau di beton apalagi rumah tinggal biasanya nggak kena ya. Sama kolom pendek, namanya short column. Nah, lalu nah ini evaluasi kekuatan kolom itu yang pertama, distribusi regangan di sepanjang penapang kolom bersifat linier. Jadi proses hal-hal yang jadi dalam asumsi desain gitu loh. Distribusi regangan di sepanjang penapang kolom bersifat linier. Erich Marcelino bisa minta tolong bacain. Baik, Bu. 2. Tidak terjadi slip antara beton dan baja tulangan. 3. Regangan tekan maksimum beton pada kondisi ultimate adalah 0,03. 4. Kekuatan tarik beton diabaikan. Berbagai tipe kolom dapat dilihat pada gambar 7.1. Kolom segi 4 dengan tulangan longitudinal dan sengkang ikat atau tie column. B. Kolom lingkaran dengan tulangan longitudinal dan sengkang spiral atau spiral column. Terus yang C itu kolom komposit dengan profil baja ditanam dalam beton. Bentuk kolom komposit dapat lingkaran maupun segi 4. Oke, thank you Erich Marcelino. Nah, jadi ini tetap ya, jadi dalam mendesain itu selalu kita kayak
ada asumsi-asumsi desain gitu. Jadi kan dalam mendesain itu kan kalian deal with several equation gitu kan ya. Nah, equation itu tuh ada basic assumption-nya gitu. Jadi ada beberapa asumsi-asumsi yang dilakukan untuk menghasilkan equation tersebut gitu lah istilahnya. Nah, yang pertama ini ya, distribusi regangan di sepanjang penampang kolom bersifat linier. Walaupun mungkin aktualnya itu mungkin tidak selinier itu gitu misalkan. Nah, itu ya maksudnya. Satu, itu dianggap linier gitu. Dua, nggak ada slip antara beton dan baja tulangan. Aktualnya bisa jadi terjadi slip. Jadi bayangin aja slip itu kayak kalau kalau kalian pakai sandal yang sandalnya udah gundul gitu kan, atau pakai ban yang udah gundul itu kan slip ya kayak gitu kan jadinya kurang grab gitu kan. Nah, itu juga jadi bajanya ini makanya tulangan polos itu jelek ya. Itu karena gitu, tulangan ulir itu menghasilkan friksi yang sangat baik gitu. Jadi nggak akan ada slip antara beton dan tulangan. Nah, gitu kan ya. Jadi aktualnya semua ini mungkin terjadi, tetapi kita ambil yang ideal condition gitu. Dan kita pastikan memang kondisi itu terjadi. Makanya kenapa tulangan polos itu dilarang ya gitu. Itu karena semuanya ada alasannya. Nah, jadi kalau misalkan kalian lihat ada pembangunan pakai tulangan polos, nah itu sebenarnya udah nggak boleh gitu ya. Kalau misalkan kalian lihat ada konstruksi gitu gimana gitu terus kelihatan tulangannya polos gitu karena ini sangat riskan terjadinya slip ini ya intinya ya sama kayak kalau kalian pakai sandal yang udah gundul gitu yang udah halus tuh bawahnya kan kalian gampang kepleset tuh yang kayak gitulah terus regangan tekan maksimum beton pada kondisi ultimate adalah 0,003. Ini sama ya, sama kayak kita mendesain lentur, ini udah familiar. Terus kuat tarik beton diabaikan. Nah, ini juga udah sama juga waktu ngedesain lentur ya. Itu. Terus beberapa tipe kolom ini ada yang segi 4, ada yang lingkaran, ada yang komposit. Gambarnya gini. Jadi ada yang tipenya kotak gini lah ya, atau mungkin persegi panjang ke satu sisi itu juga bisa. Lalu ada yang bulat kayak gini ya. Nah, kalau bulat kayak gini itu bisa tulangannya spiral. Normalnya sih spiral sih, tapi juga bisa juga kalau tulangannya yang yang cuma yang kayak sengkang gini tapi bulat-bulat gitu juga bisa. Terus ada lagi yang komposit nih. Jadi misalkan di dalamnya aja ditanamin IWF kayak gini nih. Nah, ini tuh termasuk komposit juga. Intinya sebenarnya sih ya kayak gini nih. Kayak gini aja. Sebenarnya struktur beton bertulang aja sebenarnya udah komposit ya. Ini kan gabungan dari beberapa material gitu. Nah, ini ada lagi yang tipe kayak gini nih yang benar-benar dikasih baja profil nih dalamnya gitu. Nah, itu analisisnya juga analisis komposit gitu. Ini seperti biasa kalau ada yang mau nanya aja ya. Kevin Vinoza bisa tolong bacain. Tulangan pengikat lateral sengkang ikat berfungsi memberikan tumpuan lateral pada tulangan longitudinal, mengurangi tekuk, memberi kekangan pada inti beton sebagai tulangan sengkang penahan geser, memberi bentuk kolom dan mempertahankan posisi tulangan longitudinal selama pengecoran. Spasi maksimum sengkang ikat H kecuali untuk desain tahan gempa. Gambar 7.2a memperlihatkan keruntuhan pada kolom dengan sengkang ikat. Oke, thank you Kevin. Nah, jadi sengkang ikat ini tuh penting banget buat kolom. Ceritanya dia ini penting banget buat kolom. Pertama, dia itu memberikan tumpuan lateral pada tulangan longitudinal
sehingga akhirnya mengurangi tekuk. Jadi bayangin aja kalau misalkan ini ya tulangan longitudinalnya kan gini ya. Ini apa? Ini saya pelan-pelan ini juga harapannya ngerti ya. Jadi kalau ada yang mau nanya silahkan langsung. Nih bayangin tulangannya yang merah-merah ini ya, tulangan longitudinal nih. Nah, lalu kalian pasang sengkang yang ini sengkang. Lalu di sini baru sengkang lagi nih gitu. Terus nanti di sini baru sengkang lagi itu. Ini kan jaraknya jauh-jauh ya. Nah, ini si tulangan longitudinal yang merah ini itu riskan gitu untuk tertekuk gitu kan. Nah, dengan makin sering nih ngasih sengkang nih, itu dia memberikan tumpuan lateral sehingga tulangan longitudinal yang merah ini susah buat nekuk gitu. Nah, ini sebenarnya kalau dipikir-pikir ini, tapi ini nggak ada skalanya ya. Mungkin kalau dibilang terlalu jarang juga enggak, tapi jadi enggak ya, kayak gini kan. Tapi tetap aja dia fail, tetap aja nih tekuk nih, berarti kurang nih. Ini berarti masang kayak gini aja kurang. Ini kan fail kan ini gambarnya. Tuh, gambarnya aja fail gitu. Ya, berarti ini satu kurang gitu ya. Lalu juga mungkin kualitas si sengkangnya ini udahnya kurang dia ya. Itu juga mungkin terlalu kecil diameternya atau mungkin malah tulangan polos. Ini kurang jelas sih kenapa. Apakah dia polos atau enggak kurang jelas gitu ya. Tapi ini yang jelas-jelas terjadi pengekangnya itu fail. Dia tuh tidak mengekang dengan sempurna gitu ya. Gitu. Jadi pasang kayak gitu aja kurang gitu. Apalagi pasangnya jarang-jarang ya kayak gambar yang pertama. Lalu memberi kekangan pada inti beton. Jadi di dalam ini tuh ada inti beton. Jadi ini tuh kan tulangannya ke expose ya. Sebenarnya kan harusnya nggak kelihatan. Nah, itu adalah selimut beton. Yang covernya itu selimut beton. Nah, yang di dalamnya ini, di dalam banget ini adalah inti beton. Nah, itu tuh kalau misalkan ke confine dengan baik, terkekang dengan baik si beton itu, dia itu lebih tinggi kekuatannya. Jadi ya bayangin aja juga ya kalau kalian triaksial itu, kalau uji tanah pasti pernah kan? Itu kan kalau misalkan terconfine, kalau misalkan ini terconfine, ini ditekan itu lebih sulit gitu. Nah itu sama kayak gitu. Jadi si tulangan sengkang ikat ini mengconfine inti beton sehingga dia lebih kuat lagi buat ketekan gitu, dia lebih tinggi kekuatannya. Terus habis itu ini ya mengurangi tekuk, ini ya tumpuan lateral mengurangi tekuk, memberi kekangan inti beton, lalu penahan geser ya jelas-jelas ya kan kalian udah desain ya geser pakai sengkang gitu kan. Lalu memberi bentuk kolom, ya jadi ya kan kalau kotak kita pakai sengkang kayak gini ya, kalau bulat kita pakainya yang spiral kayak gini atau sengkang yang bulat gitu juga bisa. Nah, terus mempertahankan posisi tulangan selama pengecoran. Jadi juga biasanya untuk ya ini aja deh udah gambarnya. Jadi ini tuh jadi si tulangan si longitudinal tuh bisa tetap ada di sini gitu loh. Jadi si sengkangnya ini, sengkang ikat ini mempertahankan posisi tulangannya ini nih. Jadi ada di sudut-sudutnya gitu. Jadi membantu gitu. Apalagi sama pengecoran. Lalu spasi maksimum sengkang ikat itu maksimum H ya, jadi jangan sampai longgar-longgar kayak tadi di gambar pertama kali, misalkan pertamanya di sini, lalu di sini misalkan, itu kan longgar banget ya. Nah, itu harus maksimum setinggi H. Jadi misalkan di sini ukurannya B kali H-nya ini misalkan berapa ya, misalkan
30 kali 30 gitu ya. Nah, itu jarak maksimum antar ini juga 30 gitu ya. Jadi ke sini juga 30. Ini maksimum 30 cm juga gitu loh. Karena ini ukuran kolomnya 30 cm misalkan ya. Kecuali untuk desain tahan gempa, bisa juga lebih rapet ya. Ya udah. Ya ini gambar kolom hancur di San Fernando earthquake. Tuh. Hmm. Raden Mas Blasius bisa tolong bacain. Baik, Bu. Pada kolom lingkaran, umumnya tulangan longitudinal diikat dengan sengkang spiral. Fungsi sengkang spiral mirip dengan sengkang ikat, tetapi sebagai pengekang, sengkang spiral lebih efektif dibandingkan sengkang ikat dalam membuat keruntuhan tekan menjadi lebih daktil. Spasi minimum tulangan spiral 25 mm dan spasi maksimum 75 mm. Menurut SNI 2847 pasal 7.10.4.3. Gambar 7.2.b memperlihatkan keruntuhan pada kolom dengan sengkang spiral. Oke, thank you, Mas Precious. Nah, selanjutnya kalau bentuknya kolomnya lingkaran ya. Kolomnya lingkaran itu masih sangat sering juga ya dipakai. Baik di pier jembatan sering, di di apa namanya di gedung juga sering gitu ya, apalagi mall gitu kan, masih sering. Nah, ini terlihat banget merekomendasikan spiral gitu ya sebaiknya daripada sengkang ikat. Jadi yang bulat-bulat sengkang ikat tapi bulat-bulat gitu. Itu juga ada tuh yang kayak gitu. Nah, tapi ini sih lebih suggest menggunakan spiral. Karena lebih ductile ini ya. Lalu spasi minimum tulangan spiral itu 25, maksimum 75. Jadi karena seperti biasa ya, Holy Bible itu ngatur-ngatur ya. Pokoknya berdoa, ya misalkan hari Minggu adalah hari Sabat, kita harus berdoa misalkan. Atau kalau yang muslim kan setiap hari harus berdoa 5 waktu, jamnya udah jelas gitu ya. Jam pagi itu jam berapa sampai berapa, lalu habis itu siang jam berapa sampai berapa. Nah, itu kan ngatur-ngatur ya. Nah, itu sama juga Holy Bible dalam struktur itu kan peraturan nih, peraturan untuk struktur beton bertulang yang normalnya gedung lah ya in general gitu. Itu SNI 847. Nah, ngatur-ngatur juga nih minimum spasi 25. Ya kan? Maksimum spasi 75. Nah, ini sekali lagi pasti kalau ngatur itu ada alasannya. Jadi, minimum spasi 25 ini biar kalian nggak masang jarak 20 cm atau 10 cm. Nah, kalau pasang jarak 10 cm itu kan rapet, bahkan mungkin 5 cm nih kalian pasang sengkang 5 cm. Nah, itu rapet banget sehingga menyusahkan pengecoran gitu. Nah, biasanya makanya ada spasi minimum biar tulangannya nggak terlalu rapat-rapat dan susah dicor. Dan ada spasi maksimum biar nggak jarang-jarang kayak tadi. Jadi terus nggak efektif. Kayak tadi kan ya, kalau jarang-jarang nggak efektif. Jadi ada spasi maksimum tujuannya kayak gitu, ada tuh spasi minimum tujuannya kayak gitu. Jadi intinya ini tuh dia ngatur-ngatur tapi semua ada alasannya. Intinya adalah biar safe lah desain kita. Nah, ini contoh kegagalan di San Fernando earthquake juga ya. Jadi udah ngedrift nih, udah ngedrift 20 inch. Mungkin ini segini kira-kira 20 inch ya. Tapi dia masih bisa menahan load.
Ya, ini sebenarnya kurang jelas juga ya. Mungkin barangkali ini kalau di Zoom si core-nya masih bagus gitu ya, karena jadi ini kayak cuma covernya aja yang apa sih istilahnya, gompal ya, itulah ya pokoknya. Mungkin seperti itu, tapi ini kurang jelas juga sih. Agung Rahmat Hadiah bisa tolong bacain. Bisa, Bu. Perilaku kolom dengan sengkang ikat, tie kolom, dan kolom dengan sengkang spiral, spiral kolom diperlihatkan pada gambar 7.3 di bawah ini. Gambar 7.3 adalah hubungan beban deformasi dari kolom sengkang ikat dan kolom sengkang spiral. Oke, thank you, Agung. Nah, ini tadi hubungannya ke triaksial ya, ini tadi ya. Itu harusnya kalian ini kan, apa namanya, lab mektan kan bisa gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini di-confine nih, kalau ini di-confine lalu ini ditekan, atau ini di-confine lalu atau digeser, gimana sih? Nah itu, tapi intinya kan beda tuh kalau ini di-confine, neken ini tuh makin sulit gitu loh, makin sulit. Gitu. Jadi beda kalau ini nggak di-confine sama sekali nih, nggak ada confine di sini, jadi beneran loss gitu ya, cuma dia kanan kiri nggak ada confinement ya, jadi nggak ada kekangan gitu ya. Lalu kita tekan, nah itu lebih mudah gitu loh, lebih mudah nekennya, nanti dia agak-agak gini kan, gini itu. Nah kalau confine-nya bagus, dia mungkin buat kayak gini aja sulit, jadi cuma agak-agak tetap bagus gitu loh, karena dia confinement-nya bagus di sini. Nah, ini waktu dengan gaya yang sama misalkan gitu ya, yang ini udah gampang kayak gini, yang ini karena ada confinement dia jadi tetap kuat gitu. Nah, jadi dua hal itu misalkan confinement-nya bagus sama jelek lalu ditekan gitu ya. Hasilnya adalah diagram ini. Jadi terlihat kalau apa namanya? Oh, ini dua-duanya di-confine sih ya. Dua-duanya di-confine, cuma satu pakai sengkang ikat, satu pakai spiral, dan spiral lebih baik. Nah, kalau nggak di-confine, itu pasti lebih rendah lagi sih. Paling ke sini aja udah fill, udah kayak gini nih. Nah, gini. Gitu ya. Jadi ini dua-duanya di-confine, cuma terlihat spiral lebih baik, karena dia lebih dengan kan ini kan relatif ya, load-nya kan sama nih, ini kan paling load-nya yang A misalkan, load-nya yang ini kan ya cuma membesar sedikit ya, tapi tetap aja ya delta load-nya lumayan kan, walaupun membesar dikit tapi kan lumayan tuh. Jadi dari load aja ada improvement. Nah, dari deformation ini ada improvement juga sih yang B nih. Jadi bagus nih, baik dari load maupun deformation ada improvement gitu. Karena kalau panjang kayak gini, ini perilakunya ductile. Kalau tinggi itu perilakunya kuat. Berarti kan ini kuatnya nambah dikit, ductile-nya nambah luar biasa. Ini ductile nambah luar biasa nih segini. Delta deformation nih misalkan, ini delta load tuh kan, jadi ada delta load, ada delta deformation, berarti jelas-jelas B itu menang telak nih, dua-duanya aja nambah gitu kan. Michael Samuel Sugiharto bisa minta bacain. Sepertinya suaranya berubah. Kenapa? Nah, ya itu. Oke, komponen kekuatan dari baja tulangan, di mana FC double aksen adalah kuat tekan beton untuk kolom, FC aksen sama dengan KC kali FC aksen sama dengan 0,85 FC aksen. Dengan demikian, kuat tekan kolom adalah P0 sama dengan 0,85 FC aksen, AG min AST tambah FY AST, di mana AG sama dengan luas bruto dari penampang, dan AST sama dengan luas total tulangan longitudinal. Grafik regangan pada kolom dapat dilihat pada gambar 7.4. Oke, thank you Michael. Nah,
kita ninjau kasus pertama ya. Jadi misalkan ada beban aksial dan beban aksialnya konsentris. Konsentris tuh nggak ada eksentrisitas. Jadi murni tepat di asnya kolom lah tepatnya itu. Nah ini ada gambarnya sih. Nah jadi ini kan as kolom nih. Ini bebannya murni kena ke as kolom. Jadi tidak ada eksentrisitas. Nah, jadi kita juga udah tahu ya, P ada kayak gini, ada suatu elemen gitu ketekan, dia akan meregang memendek lah gitu. Sebesar regangan dikalikan L gitu kan. Nah, kita pahami yang kayak gini ya. Jadi ya udah sih, ini kan gaya nih, gaya lalu habis itu gaya itu kan tegangan dikalikan luas, cuma kayak gitu sih. Lalu baja tulangan juga kan gaya dari baja tulangan nih, itu kan juga tegangan si tulangan, di mana maksimumnya F yield dikali luasan dari tulangan, gitu aja kan. Nah, terus kalau konkret yang atas, kalau baja tulangan yang bawah. Nah, kalau konkret kan kita tahu ya, dari stres blok kemarin, yang kita anggap tuh kan 0,85 FC prap ini gitu. Ya udah deh, jadi kekuatannya ya tinggal kayak gini kan, kontribusi konkretnya adalah ini kan, ini kontribusi konkret, jadi tegangan konkret dikalikan luasan konkret neto kan ini karena AG dikurangi luasan tulangan gitu, ditambah F yield-nya tulangan dikali luasan tulangan gitu aja kan. Jadi rumus ini terlihat sangat gampang. Terus, nah jadi kira-kira ini yang ditahan sama konkret, ini yang ditahan sama tulangan. Jadi konkret tuh fungsinya gini ya, fungsinya kayak gini aja, kekuatan material konkret itu kayak gini. Nah kalau tulangan tuh kan linier, habis itu leleh, habis itu dia mentok-mentok F yield kan. Ini kan F yield mentok-mentok. F yield dikalikan ya tinggal kalikan A-nya gitu. Kalau di sini mungkin belum F yield gitu kan ya. Nah, terus jadi yang ditahan sama kolom ya tinggal kontribusi keduanya itu kan ya. PC sama PS dijumlahin. Fernando Kusuma bisa minta tolong bacain. Bisa, Bu. Untuk menghindari perlunya perhitungan eksentrisitas minimum, mensyaratkan adanya reduksi kekuatan sesuai persamaan. Untuk kolom dengan tulangan spiral atau komponen struktur komposit, VPN max sama dengan 0,85 V dikali 0,85 F aksen C A dikali AG dikurangi AST ditambah FY dikali AST. Untuk kolom dengan tulangan pengikat, VPN max sama dengan 0,8 V dikali 0,85 F aksen C dikali AG min AST plus FY dikali AST. Nilai kuat tekan nominal di atas harus direduksi dengan faktor reduksi sesuai SNI 2847 pasal 9.3.2.2. V sama dengan 0,75 untuk kolom dengan tulangan spiral, V sama dengan 0,65 untuk kolom dengan tulangan pengikat. Oke, thank you Fernando. Jadi sebenarnya ada yang namanya perhitungan eksentrisitas minimum. Jadi setiap kita ngedesain tuh harusnya cek ke ini juga gitu loh ceritanya tuh. Tapi boleh tidak melakukan ini gitu loh, asalkan reduksi kekuatannya, asalkan yang tadi nih, yang kita ini kan kita hitung nih, itu tuh direduksi gitu. Menurut persamaan 72 atau 73. Kalau misalkan tulangannya spiral atau kolomnya komposit pakai 7.2. Kalau tulangannya kolomnya itu dengan sengkang pengikat pakai persamaan 7.3. Ya udah gitu aja sih. Dengan P 0,75 dan
untuk spiral ya, kalau untuk pengikat 0,65. Ya udah, jadi ini kan dikurangi ya. Ini kan tadi rumusnya cuma kayak gini nih. Lalu ada kayak gininya. Ya sudah, cuma seperti itu. Jangan lupa V-nya ya, V-nya harus teliti di sininya. 0,75 spiral, 0,65 sengkang ikat. Anggi Frankie si Hombing bisa tolong bacain. Syarat penulangan 1. Tulangan longitudinal. Ketentuan dalam SNI 2847. Pasal 10.9.1 mensyaratkan luas tulangan longitudinal kolom AST adalah A, 01 AG lebih kecil sama dengan AST lebih kecil sama dengan 0,08 AG. Pasal 10.9.2 mensyaratkan jumlah minimum batang tulangan longitudinal yang harus dipasang pada kolom 4 batang tulangan pada kolom dengan sengkang pengikat segi 4 dan lingkaran, 3 batang tulangan pada kolom dengan sengkang pengikat segitiga, dan 6 batang tulangan pada kolom dengan sengkang spiral. Oke, thank you. Anggi Frankie. Ya, jadi ini semudah ini ya kalau kalau gayanya itu murni aksial ya, murni aksial nih, bener-bener dia cuma nahan aksial, nggak ada momen. Nah, terus jangan lupa sekali lagi ngatur-ngatur nih Holy Bible kita nih, harus luasannya aja, luasan tulangan si kolom itu tuh nggak boleh kurang dari 1% dan nggak boleh lebih dari 8%. Nah, ini juga intinya juga kalau lebih dari 8% itu udah kebanyakan tulangannya ya, itu berarti susah tuh ngecornya dan kawan-kawan. Nah, itu berarti bisa jadi kolom kalian kekecilan gitu ya, seperti itu. Jadi intinya adalah normalnya itu 1% sampai 8%. 8% tuh juga udah padat banget itu, 8% hampir nggak ada yang ngedesain sampai 8%. Seperti itu, Kak. Berarti kalau sampai kalian ngedesain kolom dan butuhnya padat-padat gitu, berarti bisa jadi itu tadi ya, kurang besar sectionnya. Oke, jadi tulangan longitudinal aja diatur-atur nih, minimal 1%, maksimal 8%. Terus jumlahnya aja juga diatur-atur, jadi nggak cuma luasannya nih, tapi jumlahnya juga diatur-atur. Kalau misalkan kolomnya itu segi 4 atau lingkaran, itu minimal 4. Kalau pengikatnya segitiga, ya minimal longitudinalnya 3 ya, sebenarnya biar bisa megangin ya. Jadi kan kalau sengkangnya segitiga, minimal kan ada longitudinal biar megangin kayak gini. Gitu ya, jadi kalau segi 4 ya minimal 4. Lingkaran juga minimal 4 ya. Ini lingkaran ya, ini gambarnya kurang ini. Terus kalau spiral itu minimal 6 gitu ya. Jadi jangan sampai pakai spiral tapi tulangannya cuma 4 ya, tulangan longitudinalnya maksudnya. Thomas Rahmat Daily bisa bacain. Bisa, Bu. 2. Tulangan lateral atau sengkang pengikat. Ketentuan dalam SNI 2847. Pasal 7.10.5.1 mensyaratkan ukuran tulangan lateral pada kolom. Pertama, minimal D10 untuk tulangan longitudinal kurang dari sama dengan D32. Minimal D13 untuk tulangan longitudinal lebih dari sama dengan D32. Minimal D13 untuk tulangan longitudinal yang dibundel
Pasal 7.10.5.2 mensyaratkan spasi vertikal tulangan lateral pada kolom. Pertama, S kurang dari sama dengan 16D, di mana D yaitu diameter tulangan longitudinal. Kemudian kedua, S kurang dari sama dengan 48D, D diameter tulangan sengkang ikat. S kurang dari sama dengan dimensi terkecil dari kolom. Oke, thank you, Thomas Rahmat Daily. Nah, jadi yang pertama tadi dia longitudinal itu diatur-atur ya, luasannya diatur-atur, jumlahnya diatur-atur. Nah, sekarang yang tulangan transversalnya nih, atau tulangan lateral atau sengkang pengikat gitu ya, itu juga diatur-atur. Minimal kalau dia ngiket diameter kurang dari 32, jadi kalau longitudinalnya nih, si ininya 32, berarti sengkangnya boleh 10 ya, diameter 10 boleh deh, masih boleh. Kalau misalkan ininya 36 misalkan, nah ini nggak bisa pakai D10 ya, minimal D13. Ini D13 minimal. Gitu ya. Terus, nah kalau tulangan longitudinalnya bundel gitu loh, dibundel, bundel biasanya. Ya, itu jadi kayak gini nih, kalau dibundel tuh biasanya tuh, ya ini anggap aja lah ya, D32 tapi bandel. Jadi kan 2 kali D32 nih, satu ini tuh dibundel gitu. Ini juga gitu. Nah, ini nggak boleh pakai D10 ya, tapi D13. Gitu. Terus, ini kan diameternya aja diatur. Ini spasinya pun diatur. Nggak boleh renggang-renggang kayak tadi ya. Renggang-renggang kayak gini nih yang tadi udah digambarin. Ini kan renggang-renggang nih, ini nggak boleh. Jadi, harus kurang dari yang terkecil dari semuanya nih. Ini sama ini itu kecilan mana, yaitu yang dipilih ya. Misalkan ternyata dari ini 175 misalkan, terus ini 180 misalkan, lalu di sini 300 gitu kan. Ya ini kan yang govern ya, ya udah berarti spasinya harus kurang dari 175 gitu aja. Jadi spasi diatur, diameter diatur. Jovian Jusniwan bisa tolong bacain. Jovian belum ada suaranya. Masih belum ada suaranya, Jovian. Mungkin dicek lagi ya soundnya. Luis Mari bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Pasal 7.10.5.3 mensyaratkan pemasangan tulangan lateral. Pengikat persegi harus disusun sedemikian rupa hingga setiap sudut dan tulangan longitudinal yang berselang harus didukung secara lateral oleh sudut pengikat dengan sudut dalam kurang dari sama dengan 135 derajat. Tidak boleh ada batang tulangan longitudinal lebih jauh dari 150 mm bersih pada setiap sisi sepanjang pengikat dari batang tulangan yang bertumpu secara lateral. Oke, thank you, Luis. Nah, lalu ada aturan lebih lanjut seperti tadi ini ya, ada lagi aturannya nggak cuma kayak gitu. Di pasal 7.10.5.3 itu pengikat persegi harus disusun sedemikian rupa sehingga tiap sudut dan tulangan longitudinal berselang harus didukung secara lateral oleh sudut pengikat dengan sudut dalam kurang sama dengan 135. Jadi intinya adalah pasang sengkangnya itu
nggak bisa asal-asalan gitu ya. Nah, yang sebenarnya perlu menjadi garis bawah lagi sih, ini kan kalau buat yang struktur tahan gempa gitu ya, ini harus gini ya, harus gini, harus nggak 90 gitu. Itu yang pertama. Terus nggak ada, kalau misalkan jadi itu ya, nggak ada tulangan longitudinal yang yang nggak terkekang lebih jauh dari 150 gitu. Jadi misalkan apa namanya, misalkan berapa ya, misalkan masih 100 lah ya, masih 100, nah itu nggak apa-apa gitu ya, gitu. Jadi kita nggak perlu ngasih ties. Nah, tetapi kalau ada ini ya, ada tulangan longitudinal lebih jauh dari 150, kita harus ngasih ties gitu. Jadi kayak gini nih, jadi kalau misalkan ini tadi ya, misalkan ini 100 nih, ya nggak apa-apa gitu ya. Kan ini tertumpu, ini enggak, ini ketumpu, tapi ini 100, nggak apa-apa. Nggak perlu nambah ties gitu, nggak perlu gini nih, nggak perlu ini. Nah, tetapi kalau ini tuh lebih dari, misalkan berapa ya, 170 misalkan, kan ini lebih dari 150 ya. Nah, karena dia lebih dari 150, ini ketumpu, ini lebih dari 150, ini ketumpu, nah ini nggak bisa nih gitu ya, ini lebih dari 150, jadi harus dikasih ties. Ya, demikian pula juga yang sininya ya, kalau misalkan ininya lebih dari 150. Lalu bisa juga bikinnya kayak gini. Jadi nggak cuma ties, tapi dia ini looping lagi ya. Jadi ini termasuk tertutup sih jadinya. Gitu. Ini juga looping lagi nih. Terus sama juga penjelasannya sih ini. Kalau misalkan di jarak antaranya lebih dari 150, ini harus kita kasih ties. Tapi kalau enggak, ya enggak usah kayak gini ya. Nah, terus juga bisa bentuk ties-nya bisa ini 2 sengkang nih, misalkan gini, lalu ada lagi sengkang satunya yang gini. Ya ini juga bisa gitu ya. Bisa juga ini gini, ini juga gini, juga bisa sih. Terus habis itu yang ininya ties misalkan. Jadi ini beberapa susunan yang bisa digunakan lah kalau untuk mendesain tulangan sengkang. Intinya kalau ngedesain tulangan sengkang tuh harus bisa mikirin dia ngaitnya ke longitudinal yang mana. Jadi kalau misalkan di sini nggak ada tulangan longitudinal, ya nggak bisa pasang ties yang kayak gini nih. Jadi kalian juga harus memperhitungkan construction-nya gitu loh. Mungkin untuk dikonstruksi, kemungkinan untuk dikonstruksinya. Jadi kayak gini ini kan nggak ada tulangan longitudinal nih, lalu kalian desain ties di sini. Ya ini nggak bisa nih. Nggak bisa mau ngikat kemana gitu-gitu loh. Jadi harus perhatikan itu juga. Sama ini ya, intinya pokoknya 150 jadi keyword nih. Pokoknya kalau lebih dari 150 pasang pengikat gitu ya. Nah, menariknya lagi, kalau gini nih, misalkan banyak ya. Biar kelihatan ininya lah ya. Lalu ini gini. Nah, ini kan tertumpu. Ini ketertumpu. Nah, harus diseling. Jadi, maksudnya nggak boleh ada dua nggak ketumpu kayak gitu. Jadi, misalkan ini 100 deh gitu kan ya. Ini kan 100 misalkan. Yang ini 100 kan udah lebih dari 150 juga ya, dan ini nggak ketumpu. Nah, ini harus dikasih ties. Gitu. Nah, ini kebetulan nggak pas ya jumlahnya. Jadi mau nggak mau ini salah satu harus dikasih ties ya. Gitu. Intinya adalah harus numpu, nggak numpu, harus diseling kayak gitu. Dan juga lebih dari 150-nya ini. Jadi harus dikasih ties. Jadi jangan sampai kalian kekurangan
nggak masang ties gitu, itu juga salah sih. Jadi misalkan lupa sama aturan ini, jadi dari ngitung-ngitung sengkang butuh 3 kaki, ini kan 3 kaki ya, 1, 2, 3 gitu, lalu pasang gitu, padahal ada aturan ini. Nah ini harus salah satu di ties lagi gitu loh, harus nambah 1 lagi, entah di situ di merah itu boleh, di sini juga boleh, pokoknya harus numpu nggak numpu harus diseling kayak gitu. Jadi harus ada tumpuan, lalu nggak numpu, nah ini harus ada ties gitu, lalu nggak numpu lagi harus ada ties gitu, gitulah seperti itu. Laras bisa tolong bacain? Laras nggak ada nih, Laras. Ada Bu. 3. Tulangan atau sengkang spiral. Ketentuan dalam SNI 2847 pasal 7.10.4.2 untuk konstruksi cor di tempat, ukuran spiral tidak boleh kurang dari diameter 10 mm. 7.10.4.3 spasi bersih antar spiral tidak boleh melebihi 75 mm atau tidak kurang dari 25 mm. Lihat juga 3.3.2. Rasio tulangan spiral didefinisikan sebagai S sama dengan volume spiral per volume inti core sama dengan ASP Pi DC per 1/4 Pi D kuadrat CS sama dengan 4 ASP per DCS. Oke, thank you Laras. Karena ini masih ada hubungannya, kita lanjut dulu aja ya. Mas, bisa tolong bacain? Mas Adli Dwi Santoso. Nggak ada nih. Dinda Aisyah bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Syarat rasio minimum tulangan spiral sesuai ketentuan dalam SNI 2847 pasal 10.9.3 adalah ρS sama dengan 0,45 dikali AG per AC dikurangi 1 dikali FC prime per FYT, di mana ASP sama dengan luas penampang tulangan spiral, AG sama dengan Pi D kuadrat per 4, atau luas bruto penampang kolom, AC sama dengan Pi DC kuadrat per 4, atau luas inti kolom, DC sama dengan diameter inti beton, sama dengan jarak tepi ke tepi tulangan spiral, S sama dengan spasi spiral AS ke AS, FYT sama dengan kuat leleh tulangan spiral, kurang dari 400 megapascal. Persyaratan kekuatan yang harus dipenuhi, PU lebih kecil daripada delta PN. Itu Pi ya, Pi PN. Ya, jadi tadi poin pertama adalah mengatur tulangan longitudinal, ngatur-ngatur tulangan longitudinal. Poin kedua, mengatur-ngatur persyaratan tulangan sengkang atau transversal atau lateral, gitu kan. Nah, lalu poin ketiga, kalau misalkan kalau butuh tulangan spiral itu juga diatur-atur nih. Yang pertama, kalau dia case inside, berarti ya ini ya case inside, spiral tidak boleh kurang dari diameter 10. Nah, ini ngatur diameternya kan. Lalu spasinya juga diatur, nggak boleh melebihi 75, tapi nggak boleh kurang dari 25. Ini sama aja sih, kayak ini tadi kan juga diatur kan spasinya. Diameter diatur, spasi juga diatur ya, sama juga ya. Terus jumlahnya juga diatur. Nah, buat ngatur ke jumlah, itu tadi yang dijelasin sama Dinda tadi. Jumlahnya itu diatur di sini. Minimumnya sekian gitu loh. Nah, apakah si ρS? Ya, ρS ini tadi yang dijelasin sama Laras. Jadi ρS adalah rasio spiral terhadap inti dari beton. Rasionya ya udah berarti luasan spiral gitu ya, luasan diameter spiral dibagi dengan luas dari core betonnya, gitu aja sih. Sehingga itu harus lebih besar daripada ini. Jadi ini ρS minimum ya. Gitu.
Terus dalam mendesain kolom jelas ya kita harus mencapai persamaan ini. Seperti biasa persamaannya. Kalau MU kurang dari Pi, MN. Lalu TU kurang dari Pi, TN. VU kurang dari V, VN. Dan seterusnya. Ini buat aksialnya ya PU kurang sama dengan Pi, PN. Ini adalah gambarnya. Ini diambil dari textbook ya. Jadi apa itu D, apa itu, ini kan tadi butuh ini kan butuh DC ya, butuh DC gitu kan. Nah, itu dijelaskan di sini. Itu, DC itu. Terus, ya kita lanjut. Izan Rasyadi bisa membaca? Bisa, Bu. Estimasi dimensi kolom. Tight columns AG trial lebih besar sama dengan PU per 0,4 dikali FC prime tambah FY kali rho G, where rho G sama dengan AST per AG. Sedangkan spiral columns AG trial lebih besar sama dengan PU per 0,5 kali FC prime tambah FY kali rho G. Oke, thank you, Izan. Untuk apa namanya prelim ya, untuk preliminary design gitu ya, itu untungnya beton ya, untungnya beton itu ada rumus prelimnya gitu. Jadi buat mendesain itu bisa melakukan prelim gitu loh, ukurannya kira-kira bisa pakai berapa gitu. Nah, biasanya juga in the end itu ukuran prelim itu nggak terlalu berubah jauh gitu. Jadi di final itu biasanya ukuran prelim pun masih oke gitu loh. Jadi kita bisa prelim tuh ukuran dimensinya. Beda sama baja ya, baja itu jarang banget ada prelim, kalaupun ada ya cuma beberapa gitu. Nah, jadi mau nggak mau harus trial dimensi. Jadi misalkan gunakan IWF 350 175 misalkan. Terus ternyata nggak masuk, pakai IWF lagi digedein, IWF 400 200. Ternyata nggak masuk lagi, pakai lagi 500 250 misalkan. Jadi mau nggak mau kayak gitu tuh, maksudnya trialnya tuh langsung sedimensi gitu kan. Karena baja mah kalau sampai nggak masuk ya baja aja kan gitu. Nah, tapi kalau struktur beton bertulang itu tuh kita bisa trial dimensi beton, lalu kita bisa desain tulangannya di dalamnya gitu. Jadi misalkan dia beton dia dimensi 300 kali 300 yang tulangannya cuma 4 dibandingin sama beton yang 300 kali 300 tulangannya ada 8 misalkan, itu kan jelas momennya gedean yang tulangannya ada 8. Jadi range menahan bebannya itu lebih luas gitu dengan ukuran yang sama gitu. Jadi biasanya kalian prelim tuh ternyata dapat 300 kali 300. Nah, in the end itu tetap akan menggunakan si 300 kali 300, cuma desain aja tulangannya gitu. Nah, jadi ini prelimnya kalau misalkan pakai kolom dengan sengkang itu pakai yang 7.7 ya. Lalu kalau kolomnya pakai spiral pakai 7.8. Ini mah sebenarnya intinya kayak beban dibagi tegangan paling maksimum yang kita izinkan sih. Jadi kira-kira butuh AG berapa, butuh luasan berapa, sehingga tegangan tuh maksimum sekian gitu aja sih sebenarnya ini idenya. Gaitsa Hafsari bisa mau baca? Baik, Bu. Contoh 1, penampang kolom pendek seperti pada gambar, dengan mutu beton 25 MPa dan mutu baja tulangan 400 MPa. Hitung kuat aksial tekan pada nominal PN max. Solusi PN max sama dengan 0,8 pi
dikali 0,85 FC prime dikali AG dikurangi AST ditambah FY AST. AG sama dengan 400 dikali 400 sama dengan 160.000 mm². AST sama dengan 8 dikali 283,5 sama dengan 2268 mm². PN max sama dengan 0,8 dikali 0,85 kali 25 dikali 160.000 dikurangi 2268 ditambah 400 dikali 2268 sama dengan 3.472.004 Newton sama dengan 3.407 kilonewton. Oke, thank you guys, Sari. Nah, ini ada satu contoh ya, dan ini itu masih bebannya konsentris loh, jadi nggak ada eksentrisitas, nggak ada momen murni aksial tekan lah, misalkan gitu ya. Jadi masih paling cincai dari mendesain kolom ini ya. Nah, contoh pertama itu ada kita kalau ada soal kita pahami ya soalnya. Jadi jangan langsung dihajar. Soalnya minta apa, jawab yang ditanya aja. Jadi dikasih tahu kalau kolomnya itu kolom pendek. Nah, ini informasi yang penting juga. Jadi kita nggak perlu koreksi terhadap kelangsingan, itu satu. Terus mutunya FC prime-nya 25 MPa, bajanya 400. Lalu ininya sectionnya udah jelas ya, kayak gini 400 kali 400. Tulangannya aja juga udah jelas, 8D19 tersebar merata kayak gini. Lalu cuma ditanya kuat aksial tekan nominal, yaitu PN max-nya ini. PN maksimumnya berapa dari si section yang kayak gini. Dengan FC prime 25, FY 400. Ya udah, tinggal pakai yang rumus tadi ya, dan bebannya juga ini yang ditanya murni aksial aja gitu kan ya. Jadi bukan interaksi antara aksial dan momen gitu ya. Jadi kalau si kolom ini cuma menerima aksial saja gitu, kira-kira maksimumnya berapa gitu. Terus pakai rumus yang tadi didapat 3.407 kilonewton. Sekali lagi kalau dia menerima aksial dan momen ini pasti harus terkoreksi, ini pasti turun karena dia harus nahan momen juga gitu ya. Ini ceritanya dia murni aksial. Jehan Zafira bisa tunggu sih. Bisa Bu. Contoh 2. Penampang kolom pendek seperti pada gambar dengan mutu beton 25 MPa dan mutu baja tulangan 400 MPa. Hitung kuat aksial tekan nominal. Solusi PN max sama dengan 0,85 dikali Pi dikali 0,85 FC prime dikali AG min AST ditambah FY dikali AST. AG sama dengan PD kuadrat dibagi 4 sama dengan 125.663,7 mm persegi. AST sama dengan 8 kali 283,5 sama dengan 2.268 mm persegi. PN max sama dengan 0,8 dikali 0,85 kali 25 dikali 125.663,7 dikurangi 2.268 ditambah 400 dikali 2.268 sama dengan 2.823.487 Newton atau sama dengan 2.823 kilonewton. Oke, thank you Jehan. Ini contoh kedua, itu kalau kolomnya bulat kayak gini ya, berarti ini kita bisa ini ya. Kira-kira kalau kolomnya kotak nih 400 kali 400 pakai 8D19. Lalu sekarang tuh nomor 2 kolomnya bulat diameter 400 gitu ya. Dengan tulangan yang sama 8D19.
kira-kira nih, terus F-yield-nya sama ya nih ya, F-yield, FC prime sama semua. Kolom juga kolom pendek sama semua ya. Nah, berapakah PN max-nya? Nah, ternyata PN max-nya 2823 ya. Lebih ya lumayan ya. Ya, berapa persen nih? 20% ada nggak? Ya, tapi ya mungkin karena ini juga kan ya section ini juga lebih gede, betonnya juga lebih gede. Gitu. Ya, jadi kebayang sense-nya lah ya nanti kalau kalian ngedesain misalkan pengen 400 gitu kan ya. Ini kan sebenarnya ini doang ya kekoreksi di sini nih. Ini apa sih? Kuning. Ini kan sebenarnya kalau 400 ada ininya lagi kan ya, 400 kali 400. Ini aja di ini ya kan nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada gitu kan ya. Kalau ini kan masih ada ininya tadi. Nah, kira-kira kayak gitu tuh. Kira-kira jadi ada sedikit sense lah ya nanti kalau ngedesain. Berapa persen ya ini ya? Ini kan 2823 itu kira-kira beda 584 kilonewton. 17%-an lah ya, 17 ya bisa kira-kira 15%-an gitu. Dapat sense-nya lah ya kira-kira seperti itu. Fernando Rasinin bisa tolong bacain. Suaranya belum ada nih Fernando. Oh, mungkin tadi ini ya, apa kayak siapa tadi kayak Jovian bukan sih? Cek soundnya dulu belum masuk nih. Halo Bu. Ya. Ya, maaf Bu, tadi mic saya kayaknya bermasalah Bu. Oke. Ya. Saya bacakan yang ini ya Bu. Iya, oke. Contoh 3, desain kolom segi 4 dengan sengkang ikat dengan beban aksial konsentrik. Beban yang bekerja adalah beban aksial akibat beban mati PDL 1500 kN. Beban hidup PPL sama dengan 2500 kN, mutu beton FC sama dengan 30 MPa, dan mutu baja tulangan FY sama dengan 400 MPa. Solusi, asumsi rasio tulangan longitudinal Rho G sama dengan 0,03. Beban ultimate yang bekerja PU sama dengan 1,2 PDL ditambah 1,6 PLL sama dengan 5.800 kN. Estimasi dimensi penampang AG lebih besar sama dengan PU per 0,4 F aksen C ditambah FY dikali Rho G. AG sama dengan 5.800 dikali 10 pangkat 3 per 0,4 dikali 30 tambah 400 dikali 0,03 sama dengan 345.238 mm kuadrat. D sama dengan akar AG sama dengan akar 345.238 sama dengan 587 mm. Ambil dimensi kolom 600 dikali 600 mm kuadrat. Oke, thank you Jovian. Nah, ini kalau tadi kan tipe penampangnya udah dikasih ya, penampang udah dikasih, lalu cek kapasitasnya gitu kan ya. Kalau satu kayak gitu tapi kotak, 2 kayak gitu tapi bulat gitu kan ya. Nah, sekarang gimana kalau buta banget nih, dan biasanya kalau kita ngedesain pasti selalu dari 0 gitu ya. Jadi Jovian tadi mencoba untuk akan nih mendesain kolom nih sampai ngasih dimensi berarti tadi Jovian. Sampai ke merekomendasikan dimensi. Ya, tapi ini ya kita seperti biasa ya kita harus
pahami dulu soalnya. Jangan langsung dihajar, karena lebih efektif efisien kalau kita itu tahu apa istilah petanya, tahu mapnya nih. Desain kolom segi 4 dengan sengkang ikat, atau jelas ya disuruh kolomnya harus segi 4 dan harus kita desain nih. Ini ya desain kolom segi 4 dan pakai sengkang ikat, beban aksial konsentrik, berarti apa murni aksial ya, nggak ada momen nih, nggak ada momen dari kolomnya murni menahan aksial. Nah, bebannya adalah PDL 1500, PLL 2500, FC prime 30, F yield 400. Ya udah, berarti udah jelas ini ya apa yang disuruh. Intinya cuma ya desain dari nol ya, dari buta gitu ya, dan udah diketahui bebannya aksial doang, nggak ada momen. Nah, kita misalkan nih kita pinginnya desain kolom yang kira-kira tulangannya 3%. Ini maksudnya kayak gitu. Kan sekali lagi desain kolom tadi kan harus 1-8% nih. Ya kan bervariasi dong, mau pilih kolomnya kecil tapi tulangannya lumayan intens gitu ya. Ini lumayan nih gitu ya. Atau kolomnya agak gede dikit, tulangannya moderate gitu misalkan. Ya ini nggak kelihatan ya. Nah ini ya, misalkan kolomnya kecil lalu tulangannya intens di sini, rapat-rapat. Ya rapat tapi masih masuk batas misalkan ya. Atau agak-agak kolomnya sedengan, tulangannya moderate dikit gitu ya. Nggak ada di sini ya, sorry. Ini misalkan ya, atau gede banget nih misalkan, kolomnya gede banget, tulangannya jarang, nih cuma ada 4 nih misalkan. Ya, pokoknya intinya, atau diantaranya kan juga bisa ya, agak gede dikit, agak digedein dikit, agak kurangi, atau agak di sini gitu kan pilihannya banyak tuh, warnanya aja luas gitu kan. Nah, ya jadi kita coba ini kira-kira 3% deh gitu ya. Nah, tadi Jovian tadi nyobain kira-kira kalau maunya pasang tulangan yang 3% aja deh gitu, yang kira-kira tulangan terhadap si ukuran kolom itu 3% gitu kan. Nah, jadi kita faktorin dulu ya beban difaktorin. Berarti ini adalah musuh kita si PU. Nah, dengan memasang 3% itu masuk ke dimensi coba-coba gitu kan ya. Dengan ini misalkan pingin pasang 3% nih ke sini kan, ulangannya pingin pasang 3% di sini. Nah, kira-kira AG-nya itu butuh sekian. Dan ya ini kan masuk sini kan ya. Dan kalau kotak ya, maksudnya bukan persegi panjang gitu kan. Kalau mau desain persegi panjang juga terserah ya, terserah kalian tuh kalau mau desain persegi panjang atau kotak. Nah, kalau misalkan desain kotak ya tinggal diakar kan, akarnya sekian. Nah, lalu dibuletin ke atas ya, kalau dimensi buletin ke atas, kalau spasi dibuletin ke bawah karena lebih konservatif ya. Nah, ini akhirnya Jovian menyarankan kolom 600 kali 600 gitu. Nah, kalau ditanya desain, itu tuh pasti yang pertama nanya ukuran atau geometri ya. Geometri atau ukuran. Atau dimensi lah ya. Gitu. 2, pasti nanya tulangannya gimana. Tulangannya gimana gitu. Pokoknya kalau ngedesain selalu ya ukuran, lalu tulangannya gimana. Nah, buat menjawab tulangannya gimana, ya butuh gaya dalam, dan seterusnya. Pokoknya, intinya kalau berhenti di geometri doang, oh ya kolomnya 600-600 gitu, tapi nggak jelas butuh tulangan berapa, sengkang berapa, longitudinal berapa, dan seterusnya gitu, itu belum selesai itu ngedesainnya ya, masih open interpretation gitu loh. Jadi harus dilanjutin nih desainnya. Jadi desainnya Jovian tadi harus dilanjutkan.
Muhammad Fadilah bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Luas tulangan longitudinal AS sama dengan rho G kali AG. 0,03 dikali 360.000 sama dengan 1.800 mm². Memakai tulangan 8D32, AST-nya 8 kali 804 sama dengan 6.432 mm². Periksa kuat tekanan nominal. VPN max sama dengan 0,80 V dikali 0,85 FC aksen dikali AG dikurangi AST ditambah FY dikali AST. VPN max sama dengan 0,8 kali 0,65 dikali 0,85 kali 30 dikali dalam kurung 360.000 dikurangi 6.432 tutup kurung ditambah 400 dikali 6.432 sama dengan 6.026 kN. VPN lebih besar dari PU. Desain tulangan sengkang ikat tulangan longitudinal D32 maka dipergunakan sengkang ikat D10. Selimut beton 40 mm, maka spasi tulangan longitudinal S long sama dengan 600 dikurangi 2 dikali 40 dikurangi 3 dikali 32 dikurangi 2 kali 10 dibagi 2 sama dengan 202. Lebih besar dari 150 mm, maka diperlukan pengikat silang cross tie. Oke, thank you, Muhammad Fadilah. Nah, tadi kan Jovian bilang pakai kolom 600-600 dengan kira-kira asumsi itu bakal masang 3% tulangan, kan cuma gitu kan ya tadi informasi yang ditinggalkan oleh Jovian nih. Nah, sama Muhammad Fadilah itu kan. Nah, dilanjutin, 3% dari luasan 600 kali 600 kira-kira butuh 10.800 mm persegi. Nah, permasalahannya adalah kalau kolomnya kotak nih, itu masang tulangan nggak bisa seenaknya. Misalkan pasang ini kan 4 ya. Ini bisa 4 nih, sekali lagi gara-gara masang sengkang harus ngikat sengkang kan, itu minimal 4. Nah, misalkan pengen pasang 5, kan susah ya, 5 mau pasang di sini, atau mau pasang di sini, atau mau pasang di sini, atau pasang di sini, atau masih kan 5 itu nggak jelas gitu kan. Jadi, kalau masang tulangan buat kolom kotak kayak gini, itu harus kelipatan 8. Ya, kelipatan 4 lah ya, kelipatan 4. Jadi, habis 4, ini harus 8. Jadi, biar kalau dikasih 1 ini, sisi lainnya nggak jelas nih. Ini kasih juga, ini kasih juga, ini kasih juga. Jadi 8 ya. Nah, akhirnya karena pertimbangan itu ya, kan misalkan jadi harus 4 atau 8 atau 12, harus kayak gitu, harus nambahnya langsung nambah 4 kali gitu loh, nambah 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, harus 4 gitu. Jadi nggak bisa masang 5D sekian atau 7D sekian, tuh nggak bisa, harus kelipatan pakai gini. Nah, jadi Muhammad Fadilah tadi berangkat dari yang paling konservatif dulu. Kalau misalkan 8D32 sih, 8D32 dulu deh, kayaknya masih cukup sih gitu kan. Jadi ini nyoba aja gitu ya, Muhammad Fadilah itu mencoba 8D32. 8D32 sebenarnya luasannya masih segini. Sedangkan kalau tadi Jovian bilang 3% itu masih jauh ya. Nih, masih jauh kan? Gitu. Tapi Muhammad Fadilah lanjut dulu nih. Soalnya belum tentu pasti nggak masuk gitu ya, kita cobain dulu aja gitu loh ke rumus PPN gitu, dan ternyata masuk ya, ternyata masuk kan 6.000 kapasitasnya. Jadi dengan ukuran 600 kali 600 dan cuma pasang 8D32 itu aja masuk. PU-nya tadi kan 5.800 nih, bahkan optimum ya, cuma selisih dikit. Nah, justru desainnya Muhammad Fadilah itu optimum, jadi nggak pakai yang misalkan ini tuh, misalkan aja ya, ini butuh berapa ya, 10.800 dibagi 804 misalkan,
itu butuh 13. Sebenarnya ini tuh 13 lebih sih, 13 lebih D32 misalkan. Nah, misalkan karena kelipatan 4 ya, diambil 12 D32. Nah, masuk ke sini kan pasti masuk dong gitu loh. Tapi pasti ini kapasitasnya tinggi banget, nggak mepet dengan yang dibutuhkan. Nah, justru kalau bisa desain kita itu mepet dengan yang dibutuhkan agar optimum, desainnya nggak mahal gitu aja sih. Jadi justru bagus desainnya itu optimal kayak gitu, nggak terlalu boros gitu ya. Nah, ternyata pakai 8D32 aja masuk ya, berarti desainnya bahkan optimum, mepet dengan yang dibutuhkan. Nah, udah kan, ini longitudinalnya udah selesai ya, longitudinal selesai. Gimana dengan desain sengkangnya? Karena yang namanya tulangan tuh lengkap ya, nggak cuma tulangan longitudinal doang, tapi juga harus sama sengkangnya atau transversalnya. Nah, kita buka lagi ya aturan sengkang transversal tadi yang di sini. Ini kan minimal D10 kalau diameternya D32 ke bawah, berarti boleh ya D10. Tadi kan pakai ini kan, tadi pakai 32 kan, jadi boleh pakai D10. Lalu kalau pakai selimut beton 40, itu kira-kira spasi tulangan longitudinalnya berapa? Oh, ternyata lebih dari 150 ya. Kita balik lagi. Kalau lebih dari 150 harus dipasang ties kayak gini ya, ini tadi. Yang ini, kalau lebih dari 150 pasang ties. Jadi pasanglah ties, maka diperlukan pengikat silang atau cross tie, yaitu ties tadi. Gracia Celestella Angelin bisa mentong baca? Bisa, Bu. Spasi vertikal sengkang ikat dan cross tie, ambil nilai terkecil dari berikut ini. Yang pertama, 16 dikali diameter tulangan longitudinal sama dengan 16 dikali 32 sama dengan 512 mm. Yang kedua, 48 dikali diameter sengkang sama dengan 48 dikali 10 sama dengan 480 mm. Yang ketiga, nilai terkecil dari dimensi kolom sama dengan 600 mm. Maka diambil spasi vertikal yaitu 450 mm. Oke, thank you, Gracia Celestella Angelin. Sorry. Nah, oke, jadi tadi pakai D10 kan ya, pakai D10 dan jelas-jelas akan menggunakan cross tie. Nah, ini jadi bakal sengkangnya ada, lalu bakal ada cross tie ini kan. Nah, tapi pertanyaannya adalah ke longitudinal sana tuh itu jaraknya per S berapa nih gitu kan ya. Nah, kita buka lagi persyaratannya itu ya. Persyaratan yang tadi tentang sengkang spiral, sengkang ikat. Nah, ini kan nggak boleh ya spasi. Intinya minimum dari 3 ini yang mana gitu kan ya. Nah, jadi Gracia Celestella Angelin tadi ngitungin tuh. Ternyata yang govern adalah persamaan kedua berarti ya, persamaan kedua yang govern. Jadi pilih minimum ya, pilih minimum. Jadi si 3 kaki ini kan ini 1 ya, 2, 3. Pokoknya bentuk kayak gini nih, per 450 ada lagi. Per 450 ada lagi sepanjang si kolom. Ini kolomnya ke sana terus ya, misalkan. Pokoknya nanti ada lagi di sini per 450, nanti ada lagi 450 seperti itu terus. Ya udah deh, jadi udah selesai nih desainnya. Jadi ini nulisnya kayak gini ya, kalau gambar jadinya nulisnya kayak gini ya. Jadi ini dimensinya udah jelas ya, 600 x 600, lalu longitudinalnya udah jelas 8D32, ya kadang-kadang kayak gini, tapi nggak perlu ditunjuk, sebenarnya kita udah tahu karena pasti 8D32, ukurannya ada 8, ini gambarnya juga ada 8 gitu kan ya. Jadi ini pasti longitudinal gitu. Lalu ini ngenunjuk cross tie-nya ya, ini ditunjuk cross tie-nya ini ada diameter 10, tiap jarak 450, dan sengkangnya juga gitu, diameter 10, tiap jarak 450. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak?
Kalau udah sampai sini, kan udah lengkap ya informasinya. Nah, ini bisa dikonstruksikan. Nanti tukangnya bisa bikin kolom ukuran sekian dengan tulangan sekian gitu. Intinya adalah kalau dituntut desain dalam teknik sipil, yaitu ukurannya gimana, tulangannya gimana gitu. Ada pertanyaan itu murni aksial nih, kita murni aksial ya sampai sini nih, sampai slide berapa nih? Slide 22 nih, slide 22. Sampai slide ini itu murni aksial. Nah, gimana dengan kalau misalkan ada momen? Sekali lagi, yang namanya kolom itu dominan aksial dan juga biasanya dominan momen gitu ya. Jadi biasanya aksial besar, momen juga besar. Kalau BIM, momen besar, aksial tidak besar. Itu definisi BIM ya. Definisi BIM pokoknya momennya dominan. Aksialnya sangat kecil lah, kurang dari 1% aja. Nah, sedangkan 10%, sorry. Nah, sedangkan kalau kolom itu pasti aksialnya sangat dominan, momennya normalnya momennya juga dominan gitu. Ya mungkin ini agak-agak ini ya, mungkin ini masih slide-nya masih 45, ini masih nomor 22, jadi mungkin kita agak-agak singgung-singgung dikit lah ya. Masih sedikit ada waktu, kita singgung-singgung dikit. Bagaimana kalau misalkan ada aksial dan juga ada momen. Thomas Rahmat bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. Kolom dengan beban eksentris. Pada umumnya, beban aksial P yang terjadi tidak bekerja pada sumbu yang sama dengan sumbu kolom, sehingga ada eksentrisitas. Dengan adanya eksentrisitas M, maka akan terjadi momen sebesar P dikali E. Gambar 7.7 memperlihatkan beban eksentris pada kolom. Interaksi momen dan aksial pada kolom diasumsikan sebagai kolom homogen dan elastik dengan kuat tekan FCU sama dengan kuat tarik FTU. Kegagalan akan terjadi saat kuat tekan yang bekerja melampaui FCU. Oke, thank you Thomas Rahmat Daily tadi ya. Nah, jadi ini ya, jadi intinya umumnya bebannya aksial ya, tapi normalnya itu, kalaupun aksial doang, dia itu nggak bekerja di sentroid kolomnya, tapi dia ada di sini gitu ya. Jadi P dikalikan E ini akan membuat momen yang ke arah sini. Gitu ya. Nah, jadi ya ini kayak gini ya. Jadi kayak gini ya momennya karena P dikalikan E itu tadi gitu ya. Bahkan gayanya tuh kadang-kadang momen langsung gitu ya. Misalkan ini kan BIM ya. BIM itu momen langsung gitu loh gayanya tuh, kadang-kadang dia langsung ngasih gaya berupa momen gitu. Jadi kalau ini langsung momen aja gitu, bekerja di di ininya ya, misalkan ininya gitu, dia ada momennya langsung gitu di sentroid, tapi ya memang langsung momen gitu ya, atau aksial tapi aksialnya ada eksentris, jadi bikin momen juga gitu loh. Jadi normalnya itu pasti ada momen. Jadi bagaimana pembagian tugasnya, pertanyaan itu kan gitu. Itulah muncul konsep interaksi momen dan aksial pada kolom. Itu mirip dengan kalau kalian mendesain geser dan juga mendesain torsi, kan kalian bagi tugas ya. Kan sama-sama tulangan transversal nih, tapi kan bagi tugas. Siapa menahan momen, siapa menahan geser.
Nah, itu juga tuh, jadi bagi tugasnya itulah yang dinamakan interaksi antara momen dan aksial, atau intinya kuenya ada 100%, pizzanya ada 100%, gimana kita bagi-bagi semuanya dapat, si momen dapat, aksial dapat gitu. Diasumsikan sebagai kolom homogen dan elastik dengan kuat tekan FCU sama dengan kuat tarik FTU. Lalu kegagalan akan terjadi saat kuat tekan yang bekerja melampaui FCU. Ya, ini jadi ini asumsi ya. Ini seperti biasanya ya. Kalau ngedesain ada general assumption-nya gitu. Ini 2 slide lagi deh, 2 slide lagi udah. Kevin bisa tolong bacain? Kevin Vinoza. Bisa, Bu. Ya, oke. Konsep ini diperlihatkan seperti pada persamaan 7.9 berikut ini. P per A tambah MY per I sama dengan FCU, di mana A dan I area dan end moment of inertia of the cross section, respectively. Y sama dengan distance from the centroidal axis to the most highly compressed surface A in figure 11.9a, positive to the right. P sama dengan axial load, positive in compression. M sama dengan moment, positive as shown in figure 11.9c. Oke, thank you, Kevin. Nah, jadi ini tadi ya, jadi kan kolomnya kan itu aja, dia punya kapasitasnya, di mana kapasitas tekannya itu mentok-mentok sekian gitu kan ya. Nah, dia harus nahan momen sama aksial. Nah, gimana caranya gitu kan, ini ya udah bagi tugas aja kan, ini kapasitas mentok. Ini tegangan mentok lah ya, tegangan mentok ini adalah tegangan akibat aksial. Ini adalah tegangan akibat momen. Ya, intinya berapapun jumlah mereka harus kurang dari mentoknya kan gitu. Jadi ya udah, jadi ini cara jadi kalau dia masang kalau pizzanya nih aksialnya makan setengah, ya mentok-mentok momen itu cuma bisa makan setengahnya lagi kan gitu loh. Jadi harus kita atur nih. Nah, itulah namanya interaksinya gitu. Nah, ini sampai ini ya, nanti ini terakhir nih. Laras bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. Bila persamaan 7.9 dibagi dengan FCU, maka P per FCU dikali A ditambah MY per FCUI sama dengan 1. The maximum axial load the column can support occurs when M sama dengan 0. N is Pmax sama dengan FCUA. Similarly, the maximum moment that can be supported occurs when P sama dengan 0. And M is Mmax sama dengan FCUI dibagi Y. Substituting Pmax and Mmax gives P per Pmax sama dengan M per Mmax sama dengan 1. Oke, thank you Laras. Nah, yang disebutin Laras ini yang benar-benar menunjukkan interaksi antara aksial sama momennya. Jadi bagaimana mereka membagi tugas gitu ya. Tadi kan sama Kevin tadi ya, itu kan intinya adalah tegangan akibat aksial P per A ditambah tegangan akibat momen MY per I itu harus bisa ditangani oleh batasnya si kolom gitu kan ya, tegangan konkret maksimum lah. Nah, jadi dibagi aja nih ke kanan sama Laras tadi. Jadi FCU dibagi ke bawah gini kan, ini kan jadinya 1 ya, ini jadi pizza full tadi. Jadi kenapa interaksi itu fullnya 1 gitu. Itu ya udah bagi ruas aja ke sini gitu ya. Nah, kan perlu di-highlight maksimum axial load di kolom itu
kalau misalkan ininya kalau dia nggak nahan momen, berarti dia bisa menahan P maksimum sebesar ini gitu loh. Nah, kalau sebaliknya, kalau dia tuh nggak nahan aksial, cuma nahan momen, itu bisa menahan momen maksimum hingga sekian. Ya itu make sense kan? Kalau misalkan ini anak pertama, ini anak kedua. Kalau anak pertamanya nggak mau makan pizza, anak kedua bisa makan full gitu kan ya. Kalau anak kedua mau makan pizza atau kalau anak kedua nggak mau makan pizza, anak pertama bisa makan full ya gitu, ini maksudnya ya. Kalau momennya 0, P bisa sampai maksimum. Kalau P-nya 0, M bisa sampai maksimum, gitu aja sih. Nah itu. Sehingga kalau disebut dalam maksimum itu kayak gini aja. Intinya pizzanya 1, gimana caranya itu pembagiannya gitu ya, dari pizza yang 1 itu gimana caranya ngebagi ke aksial dan juga ke momen, gimana dia bagi tugas gitu aja sih. Jadi itulah interaksi momen dan aksial. Oke, paling sampai sini dulu, tinggal 10 menit. Ini slide 23 nih dari 45, sorry 25, slide 25 dari 45. Masih ada 20 slide lagi. Kita lanjut minggu depan aja. Mungkin sampai sini kuliah hari ini. Saya minta tolong Laras buat validasi ya. Baik Bu, terima kasih. Selamat sore. Ya, sama-sama.